Proses manajemen proyek. Sebuah proses adalah serangkaian tindakan dan aktivitas yang saling terkait untuk membuat suatu spesifikasi produk, layanan, atau hasil. Setiap proses ditandai dengan input, alat, dan teknik yang dapat diterapkan dan output yang dihasilkan. Pada manajemen proyek, jadi terdapat sejumlah proses yang saling berkaitan gitu. Jadi masing-masing proses mencerminkan suatu aktivitas mulai dari proyek dimulai sampai dengan proyek berakhir. Jadi proses manajemen proyek ini memberikan pedoman dan kriteria untuk menyesuaikan proses organisasi dengan kebutuhan spesifik proyek. PM Book, Project Management Body of Knowledge atau PM Book, seringkali digunakan oleh para manajer proyek di seluruh dunia begitu untuk mengelola suatu proyek. Jadi apa sebenarnya isi dari PM Book ini gitu ya. Jadi mengelola sebuah proyek itu memang bukanlah tugas yang mudah begitu. Jadi disinilah peran manajer proyek dibutuhkan. Jadi mereka akan melakukan proses manajemen dan memastikan bahwa metode yang diterapkan itu dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan kesepakatan. Jadi selama proyek berjalan, itu manajer proyek akan berkutat dengan tugas-tugas kompleks yang membutuhkan keterampilan organisasi, kemudian pikiran analitis dan kemampuan interpersonal yang mahir gitu. Jadi mereka itu melakukannya agar proyek dapat memberikan hasil yang sesuai dengan jadwal, anggaran, dan tujuan bisnis. Jadi untuk memudahkannya, itu para manajer proyek akan berpegangan pada sebuah panduan itu yang bernama PM Book ini atau Project Management Body of Knowledge. Jadi ada 10 area pengetahuan dalam PM Book. Itu yang pertama adalah Project Integration Management, kemudian yang kedua Project Scope Management, yang ketiga Project Time Management, kemudian yang keempat Project Cost Management, yang kelima Project Quality Management, yang keenam Project Resource Management, yang ketujuh Project Communication Management, yang kedelapan Project Risk Management, kemudian yang kesembilan Project Procurement Management, dan yang terakhir adalah Project Stakeholder Management. Menurut PM Book, proses yang terjadi dalam aktivitas proyek itu dibagi menjadi 5 tahapan utama atau yang dikenal dengan istilah Project Management Process Groups. Jadi di sini yang pertama adalah initiation ya atau initiating. Itu tahap permulaan ketika sponsor memberikan mandat kerja kepada project manager. Kemudian yang kedua planning, itu tahap perencanaan yang berisi project scope dan pendefinisian aktivitas untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian yang ketiga execution, itu tahap pelaksanaan proyek di mana pengendalian jadwal, anggaran, dan pengawasan mutu menjadi tugas utama yang harus dilakukan oleh manajer proyek. Kemudian monitoring dan controlling, itu tahap pengendalian sejak tahap perencanaan hingga proses eksekusi selesai dilaksanakan. Kemudian yang terakhir closing, itu tahap untuk mengakhiri sebuah proyek di mana project manager secara resmi mendokumentasikan seluruh arsip proyek dan catatan hasil pembelajaran proyek. Initiation, jadi sebuah proyek dikatakan memasuki tahap ini jika sudah mendapatkan beberapa dokumen seperti surat perintah kerja
atau SPK, kemudian Agreement, Statement of Work, SOW, kemudian Purchase Order atau bentuk kesepakatan lainnya. Jadi proses dari tahap ini menghasilkan dua dokumen penting. Yang pertama adalah Project Charter ya, berisi kebutuhan proyek seperti Project Manager, latar belakang kebutuhan organisasi terkait pelaksanaan suatu proyek atau background, target yang ingin dicapai, kemudian penjelasan mengenai solusi atau produk yang akan diimplementasikan, kemudian kriteria sukses suatu proyek, kendala-kendala yang akan dihadapi, tanggung jawab dan aktivitas baik dari pelaksana proyek maupun dari customer. Kemudian yang terakhir anggaran dan durasi. Yang kedua yaitu stakeholder, penyusunan daftar-daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu proyek. Jadi data mengenai stakeholder ini sangat penting untuk mendapatkan masukan pada tahap perencanaan. Beberapa hal yang perlu dicatat mengenai stakeholder antara lain adalah identitas diri, posisi di dalam organisasi, tingkat kekuasaan atau power, tingkat kepentingan, ekspektasi, strategi, penanganan. Jadi klasifikasi stakeholder akan mempengaruhi strategi penanganan mereka. Yang pertama power rendah atau interest rendah. Jadi cukup melakukan pemantauan atau monitoring. Di sini contohnya pegawai baru. Kemudian power tinggi atau interest rendah, pembuatan laporan secara berkala, contohnya pengambil kebijakan. Di sini power rendah, interest tinggi, informasi perkembangan proyek secara rutin. Di sini anggota proyek ya, kemudian power tinggi, interest tinggi, penanganan secara intensif baik hubungan formal maupun informal. Project owner. Project boundary. Walaupun project charter dibuat dalam fase ini, terdapat hal-hal lain yang masuk ke dalam batasan proyek atau project boundary, seperti business case assessment, persetujuan stakeholder, dan pembiayaan proyek. Batasan proyek ini didefinisikan sebagai suatu titik waktu di mana proyek atau fase proyek dikatakan sudah selesai dengan lengkap. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menangani ekspektasi stakeholder dan memberikan gambaran kepada mereka mengenai skop dan objektif suatu proyek. Planning. Target utama dari tahap ini adalah menghasilkan dokumen perencanaan proyek atau Project Management Plan. Proses utama terkait kegiatan perencanaan dan pembuatan Project Management Plan adalah yang pertama, merangkum kebutuhan dan keinginan klien, memastikan batasan pekerjaan serta membuat uraian pekerjaan. Kemudian yang kedua, merinci unit-unit pekerjaan, menentukan urutan pekerjaan, estimasi sumber daya, estimasi durasi, dan finalisasi jadwal proyek. Kemudian yang ketiga, estimasi biaya untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya, menentukan proses yang baik, quality assurance, dan standar mutu yang disepakati atau quality control. Kemudian perencanaan sumber daya manusia, perencanaan komunikasi antar stakeholder, dan yang terakhir perencanaan manajemen resiko. Execution. Proses utama dalam tahap ini adalah mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek ke arah penyelesaian sesuai dokumen perencanaan. Jadi seorang manajer proyek cukup mengarahkan, menjelaskan, dan memotivasi tim agar proyek dapat berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa tugas manajer proyek dalam tahap ini antara lain yang pertama, mengevaluasi jalannya proses pelaksanaan kegiatan,
Kemudian yang kedua, meningkatkan kinerja tim dan mengelola tim. Kemudian yang ketiga, melaksanakan proses pembelian dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian distribusi informasi dan laporan kepada stakeholder. Kemudian yang terakhir, melakukan tindakan-tindakan untuk mengelola ekspektasi stakeholder. Monitoring and control. Beberapa poin penting proses monitoring and controlling. Di sini yang pertama, mengontrol perubahan dan merekomendasikan tindakan perbaikan atau pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah. Kemudian yang kedua, pemantauan kegiatan proyek yang sedang berlangsung terhadap rencana manajemen proyek. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi faktor-faktor yang bisa menggagalkan kontrol terhadap perubahan. Jadi hanya perubahan yang disetujui yang dapat diimplementasikan. Beberapa proses kunci dalam tahap monitoring controlling. Jadi pelaporan dan pemantauan rutin. Jadi konsep penting dalam melaporkan progres pekerjaan disebut dengan Earned Value Management atau EVM. Kemudian presentasi penyelesaian pekerjaan perlu selalu dilaporkan dan dibandingkan dengan target pencapaian. Jadi di sini nilai earned value tersebut kemudian dibandingkan dengan actual cost untuk melihat apakah pada suatu masa pelaporan kemajuan proyek biaya aktualnya melebihi, sesuai, atau lebih rendah dari nilai progres yang dilaporkan. Apabila terdapat selisih atau over budget atau hasil yang negatif dari perhitungan earned value dikurangi actual cost, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan atau corrective action sehingga selisih tidak semakin besar dan bahkan dapat dikembalikan ke posisi yang lebih baik. Dari sisi penjadwalan, earned value dapat dibandingkan dengan planned value. Apabila hasil perhitungan EV dikurangi PV bernilai negatif, maka dapat dikatakan progres pekerjaan telah mengalami keterlambatan. Dan sebaliknya, apabila hasilnya positif, maka progres pekerjaan lebih cepat dari jadwal. Deliverable yang diserahkan oleh tim proyek memerlukan verifikasi bersama dengan klien. Apabila terdapat hal yang belum disepakati klien atau pengguna, maka pekerjaan akan kembali masuk dalam proses eksekusi. Closing. Berikut beberapa aktivitas yang penting dilakukan dalam tahap closing. Memastikan persetujuan resmi dari sponsor atau klien terkait penyelesaian pekerjaan. Kemudian mengadakan evaluasi akhir proyek atau lessons learned. Kemudian mengkaji apakah metodologi manajemen proyek perlu diperbaiki. Merapikan arsip dan dokumentasi proyek. Memberi masukan kepada manajemen perusahaan terkait hal-hal yang dirasakan bermanfaat selama proyek dijalankan. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan kewajiban dengan pihak-pihak, terutama pihak pemasok atau supplier atau vendor, kemudian outsourcing dan sebagainya.